peserta webinar University. Selamat datang di webinar Akprin University series keempat untuk brand Akprin University webinar. Dan sebetulnya dari tahun 2022, kami Akprin University sudah menggelar webinar series sebanyak 50 seri sebelumnya. Dan ini adalah putaran series kedua, di mana hari ini Bapak Ibu kita melaksanakan webinar keempat, series keempat untuk webinar Akprin University. Dan hari ini Bapak Ibu kami merasa senang sekali pastinya karena kami dapat menyambut seluruh peserta webinar Akprin University pada hari ini dengan bahagia sekali. Dan saya berharap juga pada hari ini kita dapat mendapatkan insight dan juga wawasan pengetahuan yang luar biasa untuk bidang keteknikan mesin Bapak Ibu dengan narasumber kita hari ini yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Andreas Nugroho ST yang merupakan Industrial Hygienist untuk PT Freeport Indonesia. Hari ini kita akan membahas seputar lulusan teknik mesin yang siap bersaing di industri global. Namun untuk webinar kali ini tidak terbatas untuk fresh graduate teknik mesin ataupun juga untuk mahasiswa Akprin University. Karena pada webinar hari ini Bapak Ibu dan juga rekan-rekan peserta webinar Akprin University akan mendapatkan insight bagaimana sih sistem bekerja, kemudian suasana bekerja, dan juga gambaran bekerja di industri serupa di PT Freeport Indonesia. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata terlebih dahulu dari Rektor kita tercinta Bapak Dr. Edi Sutanto STMKOM. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih Bu Sila. Suara saya kedengaran Bu Sila. Terdengar jelas Bapak, aman. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih pertama atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, Adik semuanya, terutama Mas. Oh, saya nyebutnya Pak ini, Pak Andreas Pedro ST yang hari ini berkenan meluangkan waktu untuk kita semuanya, untuk berbagi pada kita semuanya. Eh, Semoga apa yang dibagikan nanti bisa menjadi motivasi, bisa menginspirasi kita semuanya untuk bisa menjadi, terutama yang dari mahasiswa, lulusan yang siap bersaing gitu, terutama di industri global. Jadi memang ini menurut saya sangat penting karena eh, teman-teman yang sedang menempuh ilmu di bangku kuliah itu sebenarnya juga sedang mempersiapkan diri untuk agar nantinya pada saat lulus itu betul-betul bisa mempunyai keunggulan kompetitif yang sifatnya akademik maupun non akademik sehingga pada akhirnya bisa eh, bersaing dan dalam arti bisa eh, memenangkan kompetisi yang harapannya nanti bisa ketemu eh, pintu sukses untuk setelah lulus kira-kira begitu. Nah, yang kedua bahwa pagi hari ini kita akan mendengar dari salah satu alumni kita, Pak Andreas. Terima kasih sekali lagi bahwa eh, jauh-jauh dari Papua begitu kan, berbagi ilmu kepada kita semuanya ini menjadi sesuatu yang menurut saya sangat saya hargai untuk demi adik-adik kita semuanya, saya rasa begitu. Nah, mungkin yang ketiga Pak Andreas, sekiranya memungkinkan begitu, eh, Akprin sebagai lembaga gitu, kalau mungkin kan memang bisa sampai lebih jauh misalnya nanti untuk teman-teman atau adik-adik magang, adik-adik apa ya berkegiatan di Freeport gitu, mungkin nanti mohon berkenan untuk apa ya memfasilitasi untuk kami bisa berkomunikasi sedemikian dengan harapannya nanti eh, jargonnya Bu Sila yang sekarang adalah lulus pasti kerja untuk D3 dan S1 itu bisa kemudian bisa eh, tercapai dalam waktu yang tidak lama. Mungkin begitu. Eh, Terima kasih sekali lagi. Atas nama Akbrin ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Ya, terima kasih banyak Bapak Rektor yang sudah berkenan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, juga rencana ke depan untuk kerjasama dan kolaborasi dengan PT Freeport Indonesia pastinya. Dan juga sudah hadir Pak Yuli Purwanto berkenan untuk menyapa peserta kita hari ini sebagai Sekjur, Sekretaris Jurusan dari Program Studi Teknik Mesin Akprin University. Silakan Bapak bisa menyapa para mahasiswa. Ya, terima kasih Bu Sila.
sangat senang. Oh, Pak Rektor, terima kasih atas bisa join di sela-sela banyak rapat hari ini. Terima kasih Pak Andreas sudah berkenan untuk nanti mau menyampaikan sharing pengalaman, ya lebih ke sharing pengalaman bagaimana kita menghadapi tantangan yang ya saat ini kita tahu sendiri ya belum tentu tidak pasti gitu ya. Tapi dengan harapan ini semua mahasiswa yang saat ini hadir bisa menyiapkan diri lah untuk nantinya lulus itu bisa langsung mendapat pekerjaan. Itu Bu Sila, terima kasih Pak Andreas atas pertemuannya bisa berlanjut hingga sampai saat ini. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Yuli Purwanto selaku Sekretaris Jurusan Prodi Teknik Mesin yang sudah berkenan menyapa seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Dan tanpa menunggu lama lagi, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan peserta webinar Aprin University keempat, untuk pagi hari ini kita akan langsung menyapa narasumber kita yang sudah hadir tadi dari pukul 8, sudah bersiap diri untuk join di webinar hari ini. Cukup semangat sekali hari ini untuk menyapa seluruh peserta webinar Aprin University. Selamat pagi, Bapak Andreas. Selamat pagi, Ibu. Luar biasa sekali. We feel really honored, Bapak, to have you here in our webinar. Terima kasih banyak untuk waktu, energi, dan juga kesempatan yang diluangkan untuk Aprin University pada pagi hari ini. Pak Rektor, kebetulan kita berada di satu atap hari ini dengan narasumber, namun beda ruangan, begitu ya. Jadi nanti mungkin berkenan untuk berjumpa Pak Rektor langsung setelah webinar mungkin ya, Bapak ya. Baik, Pak Andreas, bagaimana sih lulusan Teknik Mesin Aprin University nantinya akan menghadapi dunia kerja dan gambarannya seperti apa ketika lulus di era industri menuju 5.0 kali ini? Apa yang harus mereka siapkan, Bapak? Ya, baik Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Rektor, selamat pagi Pak Yuli, dan semua yang hadir ya secara daring. Jadi begini, untuk menghadapi persaingan global, tentu saja Akprin sebagai universitas ya kalau sekarang. Kalau zaman saya dulu masih Institut Sains dan Teknologi ya. Ya. Itu sebenarnya sangat-sangat siap. Lulusan kita itu tidak kalah dengan universitas lain karena kita punya track record sedemikian panjang 50 tahun lebih ya kalau tidak salah. Saya tepatnya lupa ya, Betul. mungkin nanti 53, Bapak. 53 ya, betul ya, kurang lebih itu. Jadi kita punya pengalaman banyak, punya kompetensi yang cukup, dan seharusnya kita punya jaringan alumni yang mungkin bisa dikumpulkan lagi seperti yang dulu waktu ketemu pertama dengan Pak Yuli itu saya sempat ngobrol. Sebenarnya kami tuh ingin terlibat juga sebagai alumni. Kami tuh punya apa ya? Waktu saya ke sini minggu lalu Pak Yuli itu ada semacam nostalgia yang menyentuh hati begitu. Ya masa-masa di mana kuliah, di mana nggak kebayang gitu loh dulu yang apa saya keadaannya begitu sekarang bisa puji Tuhan lah bisa sampai di titik saat ini. Nah itu kalau untuk adik-adik semua yang pertama kita harus mempersiapkan diri kita. Kita persiapkan, kita memantaskan diri kita menyambut peluang tersebut karena kita tidak ada yang menolong selain diri kita. Jadi kita memantaskan dari sisi akademik, dari sisi yang lain. Nanti ada di materi yang akan saya sampaikan. Tapi kurang lebih kita harus memantaskan diri. Yang kedua, kita juga harus punya mindset bahwa kita tuh mampu. Mungkin di antara adik-adik ini ada yang nggak bangga ya, kuliah di Universitas Akrin. Ada nggak? Ya, semoga semua bangga karena kita bagus. Selain saya, ada beberapa alumni juga yang di PT Freeport sudah senior, sudah punya jabatan dan lain sebagainya. Yang saya kenal adalah mungkin kalau Bapak Ibu dosen ada yang kenal, namanya Mas Nano. Itu panggilannya Simbah dulu. Waktu kuliah kami jarang manggil nama asli. Kalau saya mungkin ya seangkatan saya mungkin ada yang di sini saya panggilannya Deki gitu. Kemudian kalau si Mas Nano itu kakak kelas saya mungkin sekitar angkatannya Pak Yuli kayaknya.
itu panggilannya Simbah. Saya nggak tahu kenapa alasannya, tapi ya itu kami jadi ikut. Nah, jaringan jaringan alumni ini sangat penting ya. Jadi untuk adik-adik misalkan mau bertanya-tanya, mau sharing, karena mereka pernah mengalami seperti adik-adik dan adik-adik belum pernah mengalami seperti mereka karena mereka sudah istilahnya ada yang settle, sudah ada yang bekerja di multinasional company atau di perusahaan lain ya. Jadi dulu saya itu waktu saya kuliah di Akprin itu bahasa Inggris saya nol besar. Di situ saya menyadari karena waktu itu mau bukan tesis apa skripsi itu harus menerjemahkan skripsi itu dalam bahasa Inggris. Akhirnya saya kursus waktu itu di LT ya, di LT. Kemudian saya berusaha kekurangan saya walaupun mungkin masih dalam tingkat terbatas ya. Itu saya berusaha menutupnya. Adik-adik saya harapkan juga begitu ya. Mungkin itu secara singkatnya ya Ibu ya. Nanti mungkin panjang lebarnya kita sambung di diskusi. Ya, baik. Terima kasih banyak sekali Bapak di awal perbincangan, namun sudah banyak sekali insight dan juga motivasi yang bisa kita dapatkan dari Pak Andreas ya, teman-teman, khususnya untuk teman-teman mahasiswa Upland University yang sebentar lagi lulus begitu ya, harus menyiapkan banyak hal, baik itu dari soft skill, kemudian kemampuan kita, dan juga ternyata bahasa Inggris juga diperlukan Bapak ya, Ya, sangat diperlukan. sangat diperlukan. Oke, baik. Tadi juga saya dengar nguping dikit nih Bapak lagi sepertinya ditelepon oleh mitra atau bos. Ya, I'm on vacation. Wah, bahasa Inggrisnya ada bagus banget ini berarti Bapak Andreas. Baik, baik. Bapak, mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita menuju ke presentasi, kenapa peserta webinar harus mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir? Boleh berkenan sampaikan, Bapak. Ya, jadi materi ini kami coba susun ya. Saya dengan Pak Yuli sebagai konsultannya itu mencoba bagaimana kita pola pikirnya. Jadi kita harus urut bagaimana kita menyiapkan diri apa-apa yang harus kita siapkan. Selain materi itu, yang penting juga adalah diskusinya. Diskusi antara mungkin teman-teman yang mungkin saya nggak kepikiran untuk menyampaikan, tapi teman-teman yang sesuai dengan zaman sekarang ingin tanya ke saya, kemudian saya bisa menjawab. Nanti akan diskusi itu sangat penting dan itu lebih dalam, jauh lebih dalam daripada yang ada di materi. Jadi eh, tetap stay tune ya. Baik, stay tune juga nanti setelah ini teman-teman peserta webinar, Pak Andreas juga akan mengudara di Radio Istakalisa. Wih. Baik, izin Bapak Ibu peserta webinar untuk menampilkan layar slide presentasi kita hari ini. Kita akan berkenalan terlebih dahulu siapakah beliau narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Dan sebelumnya mungkin izin untuk mengenalkan Bapak Ibu, Bapak Andreas ini merupakan lulusan dari Teknik Mesin. Kalau dulu sebelum berubah nama adalah Institut Sains dan Teknologi Akprin Yogyakarta, dan kemudian di tahun 2024 sudah berubah menjadi Akprin University atau Universitas Akprin Indonesia. Ya, jadi angkatan tahun 2005. Kemudian di tahun ini Pak Andreas beliau melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, dan di tahun 2005 hingga 2011 bekerja sebagai staf di Divisi Policy and Health Systems Development Public Health Department Gajah Mada University. Kemudian pada April 2011 hingga Juni 2025 bekerja sebagai Senior Coordinator EHS Section PT Freeport Indonesia, dan Juli 2025 hingga saat ini Pinch Department di Industri Hygiene PT Freeport Indonesia. Merupakan perjalanan karir yang luar biasa sekali, yang sayang sekali untuk kita lewatkan hari ini Bapak Ibu, untuk kita tanyakan langsung kepada Bapak Andreas selaku narasumber kita hari ini. Dan waktu dan juga layar kami persilahkan Pak Andreas untuk bisa menyapa peserta webinar pada pagi hari ini, sekaligus juga menyampaikan paparan materinya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Sisil. Izin Pak Rektor, Pak Yuli untuk sharing materi yang sudah kami persiapkan. Mungkin bisa dibantu dengan PowerPoint-nya ya. Ya. Oke, baik. Jadi pagi hari ini kami sengaja mengangkat tema lulusan teknik mesin yang siap bersaing di industri global. Jadi industri global itu ibaratnya kalau saya dulu ya,
saya dulu itu ada teman seangkatan, waktu lulus, kami sempat curhat-curhatan karena waktu itu masih sama-sama nyari kerja. Kami itu ngomong, kami mending suruh ngerjain skripsi 3 kali daripada harus suruh nyari kerjaan gitu kan. Karena sedemikian hebatnya persaingan gitu. Tetapi itu tidak memungkinkan kan. Yang realistis adalah bagaimana kami bisa merebut suatu kesempatan. Yang pertama saya tanamkan dalam diri saya adalah saya mampu. Saya mampu, kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak? Karena ilmu yang diajarkan di teknik mesin di seluruh Indonesia ini kurang lebih mungkin sama. Betul Pak Yuli ya? Ya, kurang lebih sama atau kurang lebih ada beda-beda dikit. Nah, tinggal bagaimana si mahasiswanya, dalam hal ini saya, bisa mengembangkan itu dan mengemas menjadi suatu kelebihan saya. Yang mungkin bisa next. Nah, ini apa ya? Saya ada video yang saya ambil dari akun resminya PT Freeport Indonesia. Mungkin teman-teman sudah ada belum yang sudah mengenal PT Freeport ya? Angkat tangan yang sudah mengenal. Belum ada ya? Oh, ada satu. Oh, baru satu ya, yang udah. Bu Sisil bisa dibantu diputarkan? Ya, baik. Kita hidup di abad informasi, di mana inovasi teknologi membuat kita semua saling terhubung. Setiap perangkat komunikasi dalam genggaman terdapat logam yang menghantarkan emas, perak, dan terutama tembaga. Dalam 1 juta perangkat selular terdapat 14 kg emas, 350 kg perak, dan 15 kg tembaga. Dan kami berada di belakang semuanya sebagai pemasok logam utama di dunia. PT Freeport Indonesia telah lebih dari setengah abad mengeksplorasi, menambang, dan mengolah batuan logam di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua melalui teknik penambangan terbuka maupun bawah tanah. Dari 3 kandungan mineral berharga, tembaga adalah sumber kehidupan kami. Nama Tembagapura menghiasi kota pusat operasi kami sebagai pengingat, sebagai bentuk terima kasih. Kami melakukan segalanya, dari penambangan, pengolahan, hingga pemurnian, disertai eksplorasi yang berkelanjutan. Semua menggunakan teknologi canggih dengan keselamatan pekerja sebagai prioritas. Prinsip ini ada dalam setiap kebijakan, strategi, dan prosedur K3 yang ketat dan bersertifikasi internasional. Demi perkembangan di masa depan, PT Freeport Indonesia memprakarsai akses menuju badan biji di bawah tanah yang menjadi peluang berharga setelah tambang permukaan selesai. Tentu saja, akses ini diiringi oleh peningkatan fasilitas pengolahan dan infrastruktur untuk masa depan. Bisnis pertambangan menempa kami dengan karakter khas industri, investasi tinggi, pengembalian modal yang tidak instan, teknologi mutakhir, keterampilan dan disiplin, serta regulasi dan sistem pengawasan yang ketat. PT Freeport Indonesia adalah sebuah operasi skala besar, investasi jangka panjang pada banyak komponen, termasuk putra-putri terbaik bangsa. Sejak 1967, kami menjadi bagian dari Indonesia, khususnya Papua dan Timika. Puluhan ribu insan dari Sabang sampai Merauke telah menjadi bagian dari keluarga besar Freeport Indonesia.
Pengembangan karyawan adalah fokus dan prioritas kami. PT Freeport Indonesia telah menempatkan putra-putri daerah Papua di posisi fungsi strategis. Pendidikan di Institut Pertambangan Nemangkawi, program beasiswa Fulbright Aminef, dan program magister SBM ITB adalah bukti komitmen kami dalam mengembangkan karyawan dan membangun putra-putri Papua. Kegiatan pertambangan akan berdampak terhadap lingkungan. PT Freeport Indonesia terus mengidentifikasi, memahami, menyusun strategi demi mengurangi dampak lingkungan serta bertanggung jawab pada lingkungan sekitar. Secara rutin, kami mengadakan audit internal dan eksternal untuk mengevaluasi sistem dan mencapai praktik pengelolaan pertambangan terbaik. Program lingkungan kami berpedoman pada peraturan dan pedoman dari pemerintah Indonesia serta mengikuti standar internasional. PT Freeport Indonesia percaya bahwa usaha ini bukan hanya soal angka dan investasi semata. Seiring waktu, kami bertumbuh bersama masyarakat Papua menjadi mitra sejati bangsa Indonesia. Daerah timur yang dulu terabaikan, sekarang menjadi magnet tersendiri berkat PT Freeport Indonesia. Ini terbukti dari kontribusi pajak, royalti, dividen, biaya, dan dukungan lainnya bagi negara. Operasi kami bergema lebih jauh, berkontribusi pada pendapatan Provinsi Papua dan pendapatan daerah Mimika. PT Freeport Indonesia aktif membangun negeri lewat infrastruktur di Timika berupa jalan, pelabuhan, bandara, rumah sakit, fasilitas pendidikan, semua yang dinikmati seluruh insan. Program dana kemitraan kami menyediakan kebutuhan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan. Bahkan sektor usaha mikro di Papua. Yang terpenting adalah mewujudkan mimpi. Kami membukakan pintu bagi putra-putri Papua untuk mengambil kendali pembangunan melalui beasiswa Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro, mitra kami. Masa depan ada dalam genggaman. Bagi PT Freeport Indonesia, tembaga adalah kunci pembangunan peradaban modern. Dan masa depan kami adalah untuk memastikan keberlanjutan penggunaan teknologi tinggi yang membuat manusia saling terhubung. Sumbangsih kami bersama pemerintah Indonesia, Provinsi Papua, Kabupaten Mimika, dan masyarakat sekitar telah memupuk lahirnya generasi mendatang yang berprestasi, sehat, mencintai keragaman, dan mandiri. Tekad kami untuk terus bekerja keras demi mewujudkan yang terbaik. Bangga menjadi keluarga PT Freeport Indonesia. Kebanggaan Indonesia. Harumkan Indonesia dari Papua. Baik, itu tadi ya sekilas mengenai PT Freeport Indonesia. Jadi mungkin yang belum ada di video itu, jadi PT Freeport itu apa ya, memfasilitasi karyawannya dengan berbagai fasilitas yang menurut saya bagus ya. Jadi kita setiap cuti atau setiap berangkat ke sana dengan pesawat charteran perusahaan, jadi kita tidak perlu memikirkan bagaimana tiket, bagaimana dapat seat atau enggak, mereka yang sudah sediakan untuk kita. Kemudian juga fasilitas cuti yang menurut saya bagus sekali. Kemudian juga berbagai hal ya yang bagus. Jadi menurut saya ini
perusahaan yang sangat bagus untuk saya bekerja, dan terbukti saya dari 2011 sampai sekarang tidak terpikir ini ya, karena memang dengan bekerja di sini saya bisa menabung, memberi nafkah keluarga dan lain sebagainya. Oke, next. Nah, tadi disebutkan saya adalah seorang industrial hygienist. Apa itu? Jadi kalau menurut ini ya, menurut textbook yang sempat saya kutip adalah sebuah profesi yang melakukan identifikasi, penilaian, dan kontrol dari hasrat yang ada di lingkungan kerja untuk melindungi kesehatan karyawan dan masyarakat di sekitar area proyek. Jadi intinya begini, yang dilakukan industrial hygiene adalah menilai bagaimana tempat kerja ini pencahayaannya kurang atau tidak. Karena kalau pencahayaan kurang juga berdampak kepada penglihatan. Kemudian apakah terlalu bising? Kalau terlalu bising nanti pendengaran karyawan akan terganggu. Selain juga mengganggu masyarakat sekitar. Kemudian juga untuk misalkan kelembapan, ventilasinya bagus atau tidak, sehingga nyaman untuk karyawan bekerja. Kemudian dari sisi ergonomik, cara kita duduk, cara kita mengangkat barang itu termasuk dalam ranah saya di industrial hygiene ya. Oke, silakan next. Jadi waktu itu saya lulus ya, saya cerita saya lulus itu waktu itu sebenarnya keluarga saya pingin saya jadi PNS gitu. Pengen saya jadi PNS, tetapi waktu itu kayaknya PNS kok kurang menarik bagi saya ya. Kurang, walaupun semua keluarga saya PNS ya, dan saya sangat menghormati PNS, bukan saya mengecilkan arti PNS. PNS sangat bagus itu karena di situ banyak orang tertarik ya. Cuman saya pribadi waktu itu kok kurang tertarik gitu. Nah, ini adalah alasan kenapa harus perusahaan internasional. Yang pertama, perusahaannya cukup stabil ya. Jadi mungkin bisa dilihat juga nanti teman-teman dan ibu bapak semua di pasar saham global, bagaimana saham Freeport. Kemudian juga kesempatan untuk belajar dan menerapkan ilmu. Nah, ini yang sempat saya sharingkan ke Pak Dekan dan Pak Yuli kemarin, bahwa ternyata saya yang belajar beneran itu adalah ketika saya bekerja. Ketika saya di kuliah itu saya paham, cuman saya agak ngambang gitu. Karena belum lihat barangnya, belum lihat mekanisme kerja. Kalau dulu misalkan fluida itu bagaimana sih, kan kita kayak ngawang-ngawang gitu. Nah, di eh, tempat saya bekerja yang dulu awal-awal itu, oh ternyata begini. Misalkan hidrolis itu ininya begini. Dan cukup cukup banyak tersedia ya. Kalau mesin itu, truk itu dari yang 797 itu truk nomor satu terbesar di dunia itu ada di perusahaan kami. Itu eh, apa rodanya itu mungkin lebih mahal daripada Toyota Innova ya. Toyota Innova sekitar berapa? Tapi kalau saya lihat itu dari request barang itu satu ban saja itu lebih lebih mahal dari Toyota Innova. Tapi memang itu harus dibeli karena untuk operasional perusahaan. Yang berikutnya ada tentu saja alasan finansial ya. Kemudian membuka kesempatan karir yang lebih luas. Ini terjadi pada kami ya. Ketika kami masuk di sana sudah punya pengalaman kerja, banyak perusahaan baik sejenis maupun tidak sejenis, mungkin dari migas juga, dari perusahaan perusahaan internasional lah, coba menelpon kami, menghubungi kami, menawari kerja di tempat mereka. Ada beberapa dari kami yang kemudian berpindah ya, mungkin karena alasan mungkin salary-nya lebih bagus atau kemudian karirnya lebih bagus dan lain sebagainya. Tetapi di sini membuka peluang bahwa kesempatan karir yang lebih luas. Kemudian juga ada yang diminta oleh alma maternya untuk juga membantu menjadi dosen misalkan ya, atau menjadi karir lain yang mungkin lebih bagus ya, lebih bagus dari pada yang lain. Jadi kesempatan karir itu terbuka ketika kita sudah
settle di perusahaan internasional. Next. Nah, oke. Apa yang harus disiapkan ini? Tadi cukup penting ya. Tadi saya sampaikan sekilas ke Bu Sisil tadi apa yang harus disiapkan. Yang pertama adalah dari sisi akademik. Yang pertama adalah pemahaman akademis yang baik. Jadi istilahnya kita sebagai mahasiswa ya atau adik-adik sebagai mahasiswa juga harus punya pemahaman akademis yang baik. Saya di sini tidak menuliskan harus IP-nya kumlot harus enggak, tapi harus paham tentang apa yang diajarkan. Paling enggak kita masuk ke perusahaan internasional tuh kita enggak malu-malu amat gitu. Kok enggak tahu banget apa-apa. Jadi pasti ini kita harus tahu ya. Akademis penting juga untuk kita siapkan. Kemudian yang kedua, jangan pernah menyepelekan mata kuliah tertentu. Ada kan mungkin mahasiswa yang menyepelekan, oh mata kuliah ini kurang penting kok. Kalau yang penting-penting aja deh, yang ini nggak penting, jadi mungkin nggak masuk nggak apa-apa. Tapi ini yang saya ngomong ini bukan di Universitas Akprin ya, tapi di Universitas Kutub Utara. Kalau Akprin kan bagus-bagus semua, toh. Ya, ada kalau di Akprin semua bagus. Oke, kemudian yang ketiga, usahakan lulus tepat waktu. Karena masa studi itu bagi kami yang di sana, misalkan kami interview gitu, kami juga melihat masa studi. Oh, ini 12 tahun, ini 10 tahun, ini 8 tahun. Ya, kami prioritaskan yang baik. Yang lulusnya itu tidak terlalu lama dari waktu yang ditentukan. Oke. Kemudian next. Apa yang harus disiapkan ini dari sisi non-akademis. Yang pertama, berorganisasi. Berorganisasi ini pentingnya apa? Karena kita terbiasa bekerja sama dalam suatu sistem dengan orang lain. Jadi kita paham, kita bisa menghandle karakter-karakter orang ketika kita bekerja sama, dan kita bisa menyelaraskan ego kita, karena semua orang kan punya ego ya. Semua orang punya ego, jadi bagaimana kita harus bersinergi di dalam bekerja. Sinergi itu sangat penting sekali. Tidak mengedepankan ego, tidak mengedepankan keakuannya. Nah, kemudian juga di dalam organisasi kita belajar menaati sebuah aturan. Aturan ini sangat penting ya, sangat penting dalam hidup kita ya. Sebenarnya nggak hanya di perusahaan, di kampus, kemudian di keluarga mungkin aturannya nggak tertulis ya, tetapi kita akan jauh lebih wise atau jauh lebih bijaksana ketika kita bisa menaati aturan tersebut. Saya pernah dapat cerita jadi ada kesempatan untuk magang di sebuah perusahaan. Kemudian karena tidak tahu arti pentingnya itu, dia tidak menaati peraturan. Jadi di situ bisa di blacklist ya. Di situ bisa di blacklist kalau lulusan ini atas nama ini, kalau nyari pekerjaan di tempat itu mungkin akan susah. Nah, yang kedua, blacklistnya juga bisa kepada alma mater. Jadi kalian hati-hati. Kalian itu di sini bukan hanya membawa nama kalian ya. Saya dulu kuliah di Akprin bukan hanya membawa saya sebagai Andreas, tapi juga saya membawa alumni alma mater Akprin yang memang saya sudah kuliah di situ. Jadi kalian harus hati-hati. Nama baik itu susah sekali untuk dipulihkan ketika dia sudah cemar. Oke, berikutnya apa? Prestasi olahraga. Sangat penting ya. Kalau teman-teman punya prestasi tertentu, misalkan dalam bidang olahraga atau seni ya, misalkan pernah juara lomba basket, juara lomba taekwondo dan lain sebagainya. Zaman saya ada taekwondo, mungkin sampai taekwondo dan tarung derajat kayaknya kalau yang bela dirinya, nggak tahu kalau sekarang, mungkin mudah-mudahan masih ada.
basket. Kemudian kalau yang kakak kelas saya yang tadi saya singgung, Mas Nano itu dia musik, banyak di musik. Kemudian lomba-lomba antar universitas. Nah ini di waktu dulu kakak kelas saya di Akbeng itu jadi pernah dulu ada lomba kayak kendaraan atau gerobak begitu yang tanpa mesin. Nah itu waktu itu kayaknya kita juara 2. Kita juara 2 itu bukan Jogja ya, itu nasional ya. Jadi waktu itu ada lomba kayak gerobak tanpa mesin gitu. Saya lupa namanya ya. Nah, itu kita pernah juara 2 kalau nggak salah Pak Yuli ya kemudian. Eh, itu kayaknya juara 1 ITB ya. Sobok Pak namanya Pak, Sobok. Oh ya, maaf Pak saya sudah lupa. Ya itu juara 1 waktu itu ITB, juara 2 kita. Jadi kita itu bukan kaleng-kaleng Pak. Kita itu keras. Jadi kita tuh memang memang mantap gitu loh. Kita punya potensi. Nah, lomba-lomba seperti itu teman-teman atau adik-adik semua ikut saja. Menang nggak menang itu urusan nanti. Yang penting kita belajar berkompetisi, belajar mengeluarkan yang terbaik dari kita. Dan ketika ada sertifikatnya itu sangat-sangat berarti untuk dipertimbangkan di proses rekrutmen. Kemudian kursus dan training. Seperti tadi saya bilang, saya itu bahasa Inggrisnya kurang ya waktu menjelang lulus. Nah itu saya saya perbaiki dengan ikut kursus. Selain itu, training saya juga ngambil. Saya training HIMU. HIMU itu apa? Hygiene Industrial Muda. Jadi untuk menjadi seorang industrial hygiene, maaf saya agak serak, saya minum dulu ya. Untuk menjadi seorang industrial hygiene, saya perlu ngambil kursus HIMU. Kemudian saya ngambil kursus AK3 umum. Saya ngambil kursus POP. Saya ngambil kursus POM. Saya ngambil kursus ISO 9001, 14001, 45001. Berita baiknya, kalau zaman saya dulu, kalau saya ngambil masih status mahasiswa, itu diskonnya 50%. Nggak tahu kalau sekarang ya. Mudah-mudahan itu juga masih berlaku. Nah, manfaatkan kesempatan itu sebelum Anda lulus ya. Jadi ketika lulus itu Anda sudah memang benar-benar nggak mentah-mentah banget, tapi sudah siap untuk terjun, siap untuk bersaing, siap untuk survive di tengah belantara pencarian kerja. Gitu. Oke, next. Nah, apa yang harus disiapkan kali ini mental ya. Mental kita harus siap dengan adanya komunitas baru. Jadi di tempat saya bekerja itu dari Sabang sampai Merauke ada semua. Bukan hanya itu, juga dari saya kira dari benua-benua lain juga ada ya, Amerika, Australia, dan lain sebagainya mungkin ada di sana. Jadi kita akan berhadapan dengan suasana atau komunitas yang baru yang mungkin itu beda dengan saya waktu itu di Jogja yang orangnya ramah-ramah, orangnya murah senyum, orangnya ini slow living gitu ya. Di sana kita bertemu dengan orang-orang yang baru dengan sifat yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Oke, kemudian lingkungan baru. Nah, lingkungan tempat saya tinggal itu berada di ketinggian kurang lebih 3.000 meter di atas permukaan laut ya, cukup dingin. Jadi di sana itu dulu ya, kalau sekarang sudah nggak begitu ya. Dulu itu matahari itu bersinar paling lama itu sampai jam 10. Setelah itu kabut dan kemudian hujan. Nah, kita juga harus siap. Paling nggak kita secara bagaimana kita memaintain kesehatan kita supaya kita tetap fit di tengah lingkungan yang demikian ekstrim ya. Kemudian selalu belajar dan jangan sok tahu. Nah, ini ada beberapa kejadian ya. Jadi yang mahasiswa baru masuk, lulusan baru masuk begitu, tidak ada yang expert di tempat kerja ketika dia baru masuk, sekalipun dia adalah cum laude ya. Karena apa? Karena beda. Mungkin yang dipelajari di kuliah
mereknya ini yang di lapangan mereknya lain. Nah, itu pun akan beda sistem pengoperasian walaupun prinsip kerjanya kan sama. Tetapi lebih baik kita mencari tahu, kita bertanya kepada senior yang di sana bagaimana ini karena ketika ada orang baru kemudian dia sok tahu, biasanya dia penilaiannya akan kurang begitu bagus. Oke, next. Nah, ini adalah menggambarkan saya tadi bilang belantara pencarian kerja ya. Ini data dari Kemenaker Trans yang beberapa hari lalu saya cuplik itu setiap tahun, maaf itu salah ketik ya, Setup. Harusnya setiap tahun itu ada sebanyak 1,8 sampai 1,9 juta lulusan sarjana baru. Dan yang terserap hanya 700 sampai 800 ribu sarjana. Jadi sisanya itu dia akan menumpuk di tahun berikutnya menambah persaingan. Kemudian yang berikutnya nggak terserap menumpuk sendiri semakin menumpuk. Nah, karena sengitnya ini kita tuh harus selalu selalu memperbaiki diri, selalu kita uh, stand in the crowd, namanya. Kita terlihat di antara kerumunan orang yang mencari kerja. Kita punya nilai lebih apa? Kita punya kemampuan apa yang bisa kita banggakan gitu ketika kita mencari kerja. Oke, next. Nah, kesimpulannya adalah kita harus memang menginvestasikan waktu, energi, biaya, pikiran untuk kita bisa meraih yang kita inginkan ya. Misalkan kita ingin bekerja di perusahaan internasional. Nah, kita harus kata pepatah itu berakit-akit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, dengan dengan kita bekerja di perusahaan internasional, mungkin kita bisa menyisihkan uang, misalkan kita bisa berderma, kemudian kita bisa membantu orang lain, kemudian kita bisa misalkan membuka bisnis yang bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain. Jadi ininya mindsetnya harus ke arah itu ya. Jadi bukan hanya bekerja, karena bekerja ada masanya ya. Kalau di kami 58 ya, 58 itu pensiun, nggak tahu kalau di instansi lain. Jadi kita harus berpikir juga ke depannya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dalam materi ini, tetapi saya ingin mungkin bisa menggali lebih dalam sesi diskusi ya. Jadi tidak satu arah tapi dua arah supaya nanti bisa saling mengisi begitu. Mungkin itu Bu Sisil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik, luar biasa sekali untuk pemaparan materi ataupun sharing dari Bapak Andreas. Sebelumnya, apakah suara saya bisa terdengar jelas, Bapak Ibu? Ya, Bisa ya? jelas. Oh ya, baik. Kita berikan reaction tepuk tangan terlebih dulu, Bapak Ibu, untuk pemaparan materi hari ini dari Bapak Andreas yang sangat insightful ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bapak. Sebelumnya kami sampaikan kepada Bapak Andreas yang sudah berkenan untuk menyampaikan insight, motivasi, dan juga tips-tips untuk kami, para mahasiswa, dan juga Bapak Ibu dosen yang bergabung, yang rasanya juga penting sekali untuk kita terapkan bersama dalam meniti karir, dalam nanti juga menjemput impian kita. Banyak sekali hal yang harus dipersiapkan. Saya setuju sekali tadi Pak Andreas menyampaikan bahwa tidak hanya hard skill, tidak hanya secara akademik yang harus kita persiapkan begitu ya, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan soft skill ataupun kemampuan kita dalam berorganisasi, kemudian juga prestasi olahraga, kemudian juga lomba-lomba, kompetisi, kursus, training, dan lain sebagainya, yang mana akan menunjang kemampuan kita, kompetensi kita sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Mental juga ternyata penting sekali, Pak Andreas ya, kita siapkan ketika nanti kita memasuki dunia kerja. Perlu sekali kita pahami bahwa dunia kerja sangat berbeda pastinya dengan dunia perkuliahan, di mana tantangannya pasti lebih luas, apalagi ketika kita memasuki dunia kerja yang bertaraf internasional seperti PT Freeport Indonesia,
Dan perlu sekali kita juga tanamkan bahwa persaingan juga cukup sengit ya Bapak ya untuk industri global yang bertaraf internasional. Dan saya suka sekali kesimpulan tadi akhir, berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang ke tepian, bersakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebuah line yang mungkin klasik dan klise, tapi rasa-rasanya sangat penting juga kita terapkan untuk selalu berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk menggapai impian dan cita-cita kita. Kita aminkan bersama semua mahasiswa di sini semoga nanti bisa mengikuti jejak Pak Andreas untuk berkarir di kancah internasional ataupun di PT Freeport Indonesia. Kalau saya juga di Freeport, Bapak, kadang free, kadang repot. Ya, baik, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta webinar Akron University, telah kita simak bersama tadi pemaparan materi dan juga sharing dari Bapak Andreas. Kita buka sesi Q&A, ya, jadi sesi tanya jawab. Kita persilakan untuk Bapak Ibu, rekan-rekan yang ingin bertanya via kolom komentar, boleh silakan untuk bisa. Betul. Kadang free, kadang repot Bapak ya. Free versus report, repot gitu ya. Tapi banyak repotnya nih karena dikerjain Pak Rektor terus nih Bapak curhat sedikit. Oke, baik Bapak Ibu, silahkan kami undang untuk bisa memberikan pertanyaannya. Silahkan berdiskusi. Jarang sekali loh kita bisa berdiskusi langsung dengan staf hebatnya dari PT Freeport Indonesia. Silakan bisa menanyakan via kolom komentar ataupun bisa langsung raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Andreas pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk link presensi sudah dibagikan. Bapak Ibu silakan untuk dapat mengklik langsung tautan yang kami kirimkan melalui kolom komentar. Untuk mendapatkan sertifikat, nanti sertifikat akan otomatis terkirim di email Bapak Ibu masing-masing. Jika terjadi kendala, bisa menghubungi kontak person yang ada di WhatsApp group webinar Akprin University atau bisa menghubungi admin ataupun operator Akprin University. Pak Andreas mungkin bisa disampaikan nih Pak Andreas, dulu kan katanya terkendala di bahasa Inggris yang mana ternyata it is very needed ya Bapak ya di industri global. Kemudian dulu bagaimana nih Pak, kan kuliahnya katanya tadi nol bahasa Inggrisnya. Kemudian kan pasti setelah lulus akan langsung apply, dan dulu apakah hanya kursus saja atau ada kegiatan lain yang dibangun atau seperti apa? Boleh sampaikan juga tips belajar bahasa Inggrisnya ala Pak Andreas mungkin. Ya, terima kasih. Jadi dulu saya kursus di LT itu memang dari level beginner karena memang saya dianggap nggak mampu sekali, nggak tahu lah gitu kan. Terus kemudian waktu itu saya sangat ingat itu ada salah satu tutor, saya lupa namanya ya, Mbak siapa gitu. Jadi dia bilang banyak banyak nonton film gitu kan, nonton film. Kemudian ketik yang berbahasa Inggris maksudnya ya. Kemudian setelah itu coba jangan baca subtitlenya. Nah, di situ akan apa namanya, akan terbiasa, telinga kita tuh listening kita akan terbiasa. Oh, ini ngomongnya ini, terus kemudian artinya ini gitu kan. Nah, itu selain selain kursus yang apa ya, yang formal gitu ya. Saya juga banyak nonton itu, dan kemudian yang kalau film kan kadang-kadang saya masih curi-curi lihat subtitlenya ya. Dengerin ini apa namanya, lagu-lagu berbahasa Inggris, kita coba dengerin saja dulu, kemudian kita cari liriknya. Oh, ternyata kalau ya, tulisannya begini, bacanya begini, spellingnya begini, kemudian artinya ini. Lama-lama kita paham, dan itu ketika dilakukan secara terus-menerus, saya kira semuanya akan bisa ya. Saya dulu dari nggak bisa ya, sekarang agak bisa. Ya. Baik. Baik, jadi memang harus use the language Bapak ya. Jadi menggunakan bahasa itu sehari-hari, tidak hanya kursus, namun juga mengembangkan secara reguler sehari-hari melalui film, lagu-lagu yang didengarkan, kemudian membaca. Jadi intinya perbanyak bank kata terlebih dahulu supaya nantinya ketika kita berhadapan dengan klien ataupun mitra, kita sudah punya terms ataupun istilah yang dipakai karena dari bacaan, tontonan yang kita sudah inputkan gitu Bapak ya di mindset
kita. Oke, baik sekali. Terima kasih. Dan ada pertanyaan dari Bapak Yusuf Camdani. Terima kasih banyak Bapak Yusuf sudah berkenan bergabung di webinar kita pagi hari ini. Izin bertanya Bapak, untuk karyawan outsourcing di area PT Freeport, batasan umur maksimal saat rekrutmen itu berapa tahun? Dan juga untuk di konstruksi minimal kualifikasi yang diperlukan apa saja? Silakan Bapak Andreas. Oke, terima kasih Bapak siapa tadi? Pak Yusuf Bapak ya. Yusuf, ya. Yusuf, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi kalau untuk menurut pengalaman saya di sana untuk konstruksi ya, konstruksi ini banyak juga yang dari Jawa ya, terutama dari Cilacap kalau konstruksi ini. Kalau umur saya kurang tahu ya, Kak. Tapi yang pasti mungkin berdasarkan kualifikasi. Kalau mungkin konstruksi yang general begitu mungkin di mana tenaga fisik masih sangat diperlukan mungkin lebih lebih mudah ya batasan umurnya. Tetapi ketika dia mungkin sebagai engineer atau sipilnya mungkin dia bisa lebih ini karena mungkin secara fisik tidak begitu diperlukan untuk pekerjaan tersebut. Kemudian kualifikasi yang diperlukan ya tergantung posisi yang dilamar, Pak. Misalkan kalau general ya mungkin bisa mungkin SMA atau mungkin D3. Kalau misalkan yang lain engineer mungkin S1, terus kemudian yang lain mungkin juga S2 yang lebih tinggi ya. Selain itu juga memerlukan beberapa sertifikat yang tentu saja untuk supervisory ini perlu namanya POP atau pengawas operasional pertama. Yang berikutnya ada itu dari ini ya BNSP. Kemudian ada juga dari POM pengawas operasional madya. Nah, tingkat di atasnya adalah namanya POU pengawas operasional utama. Nah, itu juga diperlukan. Selain itu juga dari sisi safety-nya. Safety itu dari construction itu perlu namanya AK3 konstruksi atau ahli kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi. Mungkin itu semoga cukup menjawab, Pak ya. Ya, baik. Terima kasih sudah menjawab dengan sangat detail Pak Andreas untuk Pak Yusuf ya yang sudah berkenan untuk bergabung di pagi hari ini. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Hartuti Raharjanti. Terima kasih banyak Ibu Hartuti sudah berkenan selalu rutin nih untuk bisa bergabung di webinar kita. Hari ini juga ketemu dengan Pak Andreas langsung di webinar kali ini. Untuk skor TOEFL nih Pak Andre, apakah juga menentukan dan berapa skor TOEFL yang diperlukan untuk nanti masuk ke dunia industri begitu? Kalau kalau bicara school TOEFL mungkin paling aman 450 ya. Tetapi kalau ditanyakan enggak. Tapi langsung diuji. Jadi wawancara terus kemudian proses apanya itu dengan bahasa Inggris ya. Dengan bahasa Inggris yang itu adalah native speaker. Jadi ini kalau bahasa Inggris itu ada dua aksen ya. Yang satu British, yang satu American. Itu kalau British itu kayak orang menurut saya pribadi ya, kayak orang kumur-kumur gitu, agak susah didengarkan, agak suka ini. Tapi kalau American itu kayak kayak orang Jawa berbahasa Inggris begini, kita lebih mudah digestnya, lebih mudah mendengarkannya. Nah, perlu juga latihan, makanya listening tadi, misalkan film-film itu kadang-kadang apa penuturnya itu lah penutur asli atau native speaker itu kita bisa terbiasa. Oh, dia ngomong ini maksudnya dia ini tuh diperlukan. Tapi kalau misalkan kita bicara skor TOEFL, mungkin amannya 450 atau 500 lah ya. Itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andreas juga Ibu Hartuti yang sudah berkenan untuk bergabung juga berpartisipasi untuk bertanya. Dan selanjutnya pertanyaan dari Bapak atau Kakak Ilham Maulana Arfah ya sudah bergabung juga izin bertanya terkait skill yang dibutuhkan di industri. Dari pengalaman saya, skill yang diterapkan di dunia industri terkadang memerlukan tingkatan yang berbeda dibanding apa yang sudah diberikan di bangku kuliah.
Dan permasalahan akhir-akhir ini di kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia adalah skill yang diminta dari industri tidak sebanding dengan apa yang dimiliki fresh graduate. Menurut Bapak, mana yang lebih baik? Praktisi yang aktif memberikan gambaran lengkap standar industri atau akademisi, yaitu pengajar dan dosen yang diperkenalkan lebih dalam ke standar industri? Silakan Ya, Bapak. Pak baik. Ferdiansyah, setelah ini ya Bapak. Baik. Ya, eh, keduanya adalah menurut saya harus berkolaborasi ya. Jadi praktisi juga penting karena dia punya pengalaman atau empiris di lapangan sehingga dia bisa kayak tadi saya bilang saya belajar yang beneran teknik mesin ini ketika saya kerja karena saya tahu oh ternyata lidah itu begini ini logikanya yang tadinya cuma suruh ngitung itu ya hafal rumus kemudian dihitung. Tetapi logika terus kemudian konsepnya itu tahu benar itu setelah kerja ya. Jadi begini ya, saya punya punya suatu pemahaman dalam diri saya. Satu-satunya di dunia ini yang bisa saya rubah adalah diri saya. Nah, ketika ada gap antara dunia praktek dan dunia akademisi, tinggal bagaimana kita menyikapi. Kalau kita terus kemudian menyalahkan atau ini, saya kurang setuju ya. Karena apa? Karena itu artinya kita kurang dewasa ya. Kalau kita mau dewasa ya, bagaimana kita menambah. Makanya tadi saya sebutkan sertifikat yang saya ambil itu adalah AK3 umum, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, kemudian POP, ISO 17025, POM, AK3 umum, AK3 konstruksi, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita menyikapi, karena ya gini ya, untuk merubah suatu kurikulum, untuk merubah suatu ini tidak gampang. Dan kurikulum itu kalau menurut saya dirumuskan oleh orang-orang yang lebih pintar dari saya. Sudah melalui kajian dan lain sebagainya lah. Nah, dan itu akan takes time gitu, takes time memerlukan waktu. Saya nggak punya waktu sebanyak itu. Jadi mendingan bagaimana saya menyiapkan diri saya merubah diri saya karena satu-satunya yang bisa saya rubah itu diri saya, menurut saya ya. Mungkin ada masukan yang orang yang lebih wise dari saya silakan. Tetapi itu sangat penting. Jadi ketika ada gap kita mengetahui sudah ada gap, mengetahui sudah ada masalah itu adalah separuh masalah sudah Anda selesaikan. Jadi bagaimana kita sudah mengetahui masalah kita mencari solusinya, tinggal mencari solusinya ya dengan training dengan apa. Nah, magang tadi adalah sebenarnya sebuah jembatan antara akademis dan dunia kerja. Bagaimana dari sisi teori yang didapat diterapkan di tempat kerja. Makanya magang itu sangat penting. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya. Bila mungkin ini bisa kita perdalam lagi ya, tetapi semoga cukup menjawab. Baik, baik. Terima kasih Kak Ilham sudah bertanya dan terkait dengan materi dan juga kurikulum. Akrin University ini sedang merancang kurikulum terbaru ini Bapak. Jadi kita pakai outcome based evaluation di mana nanti akan banyak sekali proyek karena penilaian dari project based evaluation begitu. Atau Bu Ani Purwanti berkenan menambahkan Ibu terkait kurikulum yang sedang kita bangun begitu yang nanti akan launching di semester baru. Ibu Ani silakan, anggota Senat Universitas Akrin Indonesia, silakan. Mohon izin, matur mungkin meluruskan Mbak Sila, saya bukan universitas ya, saya masih di tingkat kelas. Baik, ya. Nggih, perihal mohon izin Pak Andreas, jadi perihal kurikulum memang kami sedang di universitas, khususnya kami dari jurusan Teknik Kimia, saya menyampaikan itu memang sekarang sedang melakukan perubahan kurikulum, penyusunan kurikulum untuk 2025 dan memang untuk kurikulum sudah kita sesuaikan dengan yang pertama kurikulum berdasarkan asosiasi, ya asosiasi kami itu Aptekim, kemudian masukan dari pihak industri, kemudian masukan dari alumni dan stakeholder. Jadi insya Allah sudah up to date nih Pak. Jadi kurikulum di sini disetting bagaimana lulusan itu bisa langsung bisa adaptif gitu ya. Kalau bisa langsung diterima kerja itu tidak 100% tetapi adaptif. Jadi
lulusan bisa langsung menyesuaikan dengan apa yang ada di lapangan. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan. Kan Mbak Sila mungkin Baik, ya siap. pengalaman kami di Terima kasih jurusan banyak begitu. sekali Ibu tambahannya. Jadi kita lebih paham ya mengenai kurikulum terbaru yang sangat disesuaikan dengan kebutuhan kerja nanti di industri. Terima kasih Bu Ani. J. Baik, silakan Bapak Dr. Insinyur Variansyah, alumni Akprin University juga, yang juga rajin sekali join, tapi untuk yang minggu lalu belum sempat bergabung Bapak ya, karena ada kendala teknis, mohon maaf. Silakan Pak Variansyah bisa Oke, selamat berkenan pagi. menyampaikan pertanyaannya. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi. ketemu Selamat lagi pagi, ya. Pak. Ya, buat Pak Andreas juga kita sesama alumni ya. Ya. Kayaknya BUMN sama Pak Oh alumni ya. BUMN. Ya, kita mau Di mana, share-share Pak? aja di sini. Di Pertamina, Pak. Oh ya. Tapi sudah purna tugas, Pak. Ya. Ya, Hampir sempat dulu ke sana, sempat Pak. Ya. ya sempat bergabung 32 tahun lah di situ, Pak. Oh, ya. Cukup Ya, lama, Pak. jadi ya, nah ini saya di sini mau share-share saja. Kan biasanya kita itu dari dunia kampus kan seperti yang dibilang Bu An tadi membuat kurikulum evaluasi ya pada evaluasi. Nah, mungkin antara mata kuliah yang sudah ada ini supaya lebih produktif, lebih terpakai di dunia kita, khususnya di dunia industri ini, mungkin ada saran-saran karena kita biasanya itu kan link and match kan Pak ya, Ya, antara dunia kampus dengan dunia kerja kita. betul, betul. Nah, ini mungkin bisa nanti diberikan masukan-masukan, terutama untuk mata kuliah pokok yang sudah bisa kita lakukan, tetapi kadang-kadang sampai di sana tidak terpakai sepertinya atau minim digunakan. Nah, mungkin untuk CFD ini seperti aplikasi-aplikasi itu mungkin perlu nanti ditambahkan, Pak ya. Di dalam presentasi tadi saya kira sudah cukup baik, tapi nanti tambahkan saja mungkin untuk mata kuliah yang berkaitan langsung ke lapangan. Nah, Atau perlu dikembangkan. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau melihat pengalaman-pengalaman ini kan sudah bukan pada level pemula lagi kan Pak. Apalagi sudah memegang ISO segala macam tadi saya lihat SNI itu. ya. Wah itu kita bang terurut Pak kalau di tadi itu biasanya ada SOP segala macam. Jangan lupa Pak dikejar Lemhanasnya Pak. Ya, Lemhanasnya dikejar. Nah, ya. jadi kalau yang Ini kedua ini sesama pertanyaan BUMN. saya. Sudah selesai Pak. Ikut panasnya. Ya, Pak. Untuk Terima ini kasih. yang kedua ini mungkin bisa bermanfaat juga. Kita sukses itu karena ada bawahan kan Pak. Ya, Ya kan tidak mungkin kita berdiri. Pohon itu tumbuh karena ada akar. betul. Filosofinya kan ke sana. Jadi dengan akar ini kita bisa lebih kokoh. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan ataupun buat perenungan, bagaimana kita memberikan transfer knowledge terhadap bawahan. Nah ini memang kendala. Bawahan ini kan ada yang yang di bawah, yang di middle, yang ini kan pengetahuannya. Nah, bisa-bisalah mungkin berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana Bapak memberikan transfer knowledge terhadap bawahan. Saya kira Ya. itu aja mungkin bisa diceritakan di sini Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak Andreas. Oke. Terima kasih senior. Ya mungkin nanti boleh ya kita ini Pak, sebenarnya kami itu ingin ada grup alumni begitu ya. Mungkin kalau Bapak berkenan mungkin nanti bisa share nomor handphone mungkin ke panitia atau kemana mungkin supaya nanti kami bisa mengaksesnya. Terima kasih, ini yang kami harapkan yang tadi saya sebutkan ya, bukan hanya bagi adik-adik yang masih kuliah yang membutuhkan tuntunan dari senior. Saya juga tadi banyak mendapat insight dari Pak kalau dulu kami Varianto. memanggil senior di sini tuh Bang ya. Tapi Iya. mungkin saya nggak pantas ya. Mungkin saya panggil Pak ya. Pak Variansa. Iya. Terima kasih sekali ya. Jadi begini, kalau di saya transfer knowledge-nya misalkan ya dari kami ada, jadi sistem rekrutmen di kami ada dua jalur Pak. Yang satu experience,
yang kedua adalah namanya FGP, Freeport, apa ya? Pokoknya Fresh graduate ya Pak ya? baru itu loh, Ya, baru fresh graduate lah ya Pak ya? fresh graduate Ya, program ya, ya. fresh graduate program, Freeport fresh graduate program. Nah itu jadi kalau dari yang fresh graduate program kami memberikan waktu 3 bulan untuk kami kasih project sesuai dengan departemennya ya. Ya. Departemennya apa, tetapi kami mengassign satu staff yang sudah permanen untuk mendampingi bagaimana Hmm. apakah ada kendala dalam pelaksanaan proyek tersebut, apa kendalanya, eh, apa apa solusi yang bisa diambil, apa yang bisa kami bantu, apa yang bisa harus harus masih dimaksimalkan dari si kandidat gitu loh. Jadi kita juga pingin si kandidat juga punya suatu usaha yang untuk memperbaiki dirinya terus-menerus supaya pantas untuk berkarya di tempat kami. Kemudian kalau dari experience ini biasanya dia sudah punya modal pengalaman, sudah modal skill. Nah, tinggal kita memoles di mana yang mungkin kita titik beratkan di departemen masing-masing ya, atau di divisi masing-masing. Jadi begitu transfer knowledge-nya apa ya? Ada juga kalau yang sisi formalnya ada juga namanya di sana namanya LNOD ya. Jadi Learning Organization and Development Department. Jadi itu departemen khusus yang memang memoles atau menambah skill-skill dari karyawan yang sesuai dengan penilaian dari supervisor bahwa subordinatnya perlu ditrainingkan, perlu dipoles kemampuannya, di apa ditrainingkan di situ, tinggal by request by system. Itu Bang sorry Pak Variansa. Ya, terima kasih infonya, saling share-nya. Silahkan Mbak Sil, dilanjut yang lain. Baik, terima kasih banyak sharing-sharingnya Pak Variansyah, juga tanggapannya dari Pak Andreas. Terima kasih, sungguh insightful sekali. Dan tadi sempat saya melihat Bu Ani Purwanti berkenan untuk bertanya. Mungkin Ibu, silakan Ibu Ani. Terima kasih Mbak Sisil. Ya, silakan. Mohon izin Pak Andreas. Kami dari Teknik Kimia itu setahu saya memang juga bisa masuk ke Freeport ya Pak Andreas ya. Bisa. Oke, kalau berkaitan tadi dari kurikulum ataupun dari kalau saya menangkap kita memang harus meningkatkan soft skill-nya. Ya, Kira-kira di pembelajaran dari tahun pertama sampai tahun keempat itu seperti apa soft skill yang harus kita upgrade nih dari mahasiswa, terutama mahasiswa Akprin pada umumnya. Jadi biar nanti kami bisa menyelipkan itu di peningkatan value-nya bisa kita lakukan bertahap ngeten nggih. Walaupun itu tidak secara kurikulum tidak langsung tersurat, tetapi bisa kita masukkan ke dalam setiap pembelajaran. Makanya Pak, terutama untuk yang soft skill-nya. ya, Kira-kira apa yang harus kita tingkatkan? ya. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya, terima kasih Bu Ani ya, izin coba sharing. Jadi kalau dari saya, kalau soft skill yang perlu ditambahkan adalah bagaimana problem solving. Bagaimana problem solving, kemudian dia bisa mengeksplor dirinya, kemudian juga mengeksplor sumber daya yang ada di sekitarnya, misalkan sumber daya informasi, sumber daya literasi, sumber daya yang lain, supaya bisa mencapai goal tersebut. Yang kedua mungkin apa ya? Ada banyak teman-teman yang apa ya sudah selevel dengan saya itu cerita bahwa mungkin eh, apa ya? Ada sifat dari generasi-generasi tertentu yang mungkin kurang dewasa terus kemudian mudah menyerah. Padahal jadi orang itu kan harus tough gitu, harus harus semangat, harus ini ya. Itu mungkin apa ya? Perlu saya nggak tahu istilahnya apa di dunia akademis ya, tapi itu mungkin perlu ditanamkan bahwa hidup kadang-kadang nggak semudah main game. Ya, harus ditanamkan itu supaya bisa bersaing ya, karena di luar sana memang
institusi pendidikan saling berlomba-lomba memoles bagaimana eh, alumninya supaya menjadi lebih lebih ini ya. Mungkin apabila mungkin ya di kesempatan mendatang mungkin ada waktu lebih, kayaknya diskusi ini perlu bertemu deh Bu, kayak soalnya supaya apa Ya, ya, supaya lebih lebih bisa mengerucut gitu ya kan. Lo kalau selama ini saya apa mungkin masih memberikan ininya masih mengawang-awang, tapi mungkin kita bisa membaca ininya, oh yang selama ya, existing kurikulumnya begini, kemudian goalnya apa yang mau kita tuju, terus kemudian ini mungkin saya bisa memberi masukan mungkin siap, siap, siap. dan Oke. mungkin juga dari apa beberapa teman yang kebetulan mungkin teman-teman alumni itu sangat senang Bu, misalkan apa bisa membantu alma maternya, itu sangat senang. Iya, Ya, iya. itu mungkin Bu Ani, mungkin Oke. jawaban sementara saya. Terima kasih Pak FGD di Andreas. kampus saja, Pak. FGD di kampus saja Nah, boleh, lebih boleh Pak, bagus. boleh. Iya, Jadi FGD aja kita di kampus. memang perlu fokus discussion group ya, supaya Iya, apa namanya, supaya lebih memperoleh hasil yang baik gitu. Dan itu mungkin iya, kita bisa, mungkin nanti Pak Fariansah juga kita undang, yang lain mungkin yang lain kita undang juga supaya kita bisa iya. melakukan suatu. Lebih fokus Ya, lagi. mungkin saya dan Pak Fariansah sebagai alumni mungkin sangat setuju. Kita sangat ingin memajukan alma mater kita kan ya Betul. Pak ya. Iya, betul, Pak. Ya, itu. Sip, Pak. Mungkin kalau kalau misalkan dari apa alma mater berkenan mungkin mengundang kami kapan gitu, apa ya? Saya mungkin saya akan cuti sampai tanggal 15 Agustus. Kemudian mungkin saya akan cuti lagi kapan ya? Mungkin saya ini kan ngambil cuti besar. Jadi kami itu kan cutinya 6 minggu, 2 minggu. Kalau Hmm. cuti besar 6 minggu, 4 minggu. Ini saya ngambil yang 4 minggu. Jadi mungkin nanti kapan lah. Mungkin kontak saya bisa Pak Yuli sudah apa punya Ya. kontak saya. Mungkin nanti bisa lewat Pak Yuli dan lain sebagainya. Mungkin bisa Oh, kita agendakan kalau Pak Fariansah juga mungkin ada waktu dan saya saya bulan ini mungkin tanggal 5 aja ada undangan di Petronas. Tanggal oh, 5. di KL ya. Iya, iya. Ya Oke. mungkin sekitar 1 juta kalau itu. Ya. Kalau gitu. Teh Nanti tariknya ada enak itu Pak di dengan KL Pak. ya, ya itu. Ya sama lah seperti ini juga untuk diskus aja kita kan. Ya, jadi mungkin nanti kalau Bu Ani dan tim berkenan mungkin kita bisa apa Iya. beri sedikit. Kembali back to kampus, Pak. Back to kampus Mohon kita, Pak. izin. Ya. Ya. Mohon izin Pak Andreas, nanti mungkin maaf Bu Sila, mungkin ini di sini ada Pak Rektor, Pak Uharek juga, dan beberapa pejabat di lingkungan Akprin. Mungkin nanti insight ini bisa kita tangkap mungkin ya Bu Sila untuk memberikan masukan ke universitas. Betul Pak Oke. Andreas, nanti kita tunggu info berikutnya dari Bu Sila mungkin Pak Andreas. Siap. Saya siap. Kalau kami siap melaksanakan. Ya. Matur. Ya, baik. Terima kasih Bu Ani sarannya. Terima kasih kesediaannya juga Pak Fariansah, Pak Andreas juga untuk mengembangkan kampus tercinta yang juga ternyata alumni-alumni Akprin sangat terbuka untuk diskusi dan juga untuk nanti kita mintai bantuan begitu Bapak ya. Baik, ada pertanyaan berikutnya dari Gilang Ronaldo Putra. Ini izin untuk bertanya Pak Andreas. Mohon maaf jika mau mendaftar kerja ke PT Freeport Indonesia, apakah masih dibuka? Jadi tentang rekrutmennya ini Bapak. Dan di mana jika mau mendaftar online atau offline? Juga mau bertanya untuk perusahaan PT Freeport Indonesia ini apakah hanya ada di Papua saja Bapak? Silakan Ya. Bapak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi Freeport itu headquarter-nya ada di Phoenix, Amerika. Kemudian ada site-nya di Chili, ada di Kongo, ada di Mongol. Tahun lalu saya ditugaskan juga di Mongol untuk beberapa bulan. Kalau di Papua bisa mungkin saya ketikkan di ini ya, di supaya tidak ini ya, supaya tidak hilang ya.
apa namanya pendaftarannya, cek di sini ya. Ya itu. Jadi cek-cek di situ, selalu ada apa? Selalu ada kesempatan. Eh, nah, dari saran saya ya, dari kesempatan itu eh, baca requirement-nya. Requirement-nya apa? Yang belum ada, coba penuhi. Yang belum ada, coba penuhi. Entah training, entah apapun, dipenuhi. Gitu ya. Kalau pendaftaran offline sudah tidak ada ya. Iya, offline tidak ada karena semua pendaftaran lewat online. Terima Baik. kasih. Ya, terima kasih Kak Gilang sudah bertanya. Semangat untuk nanti bisa kerja di PT Freeport Indonesia untuk bisa mengikuti jejak karir Pak Andreas. Baik, kita masih ada 4 menit lagi untuk Q&A. Silakan Bapak Ibu peserta webinar Aprin University untuk bisa bertanya. Boleh raise hand untuk langsung bertanya ataupun bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Silakan. Jika tidak ada, mungkin saya ingin mengundang Profesor Anak Agung Putu Susastriawan, Wakil Rektor 1 kita yang sudah bergabung di webinar kali ini untuk memberikan mungkin pertanyaan ataupun menyambut dan juga menyapa peserta webinar dan juga narasumber hari ini. Prof, berkenan bergabung dengan kami? Ya, terima kasih, Bu. Ya. Sila. Selamat pagi, Pak Andreas. Lajeng injing, Prof. Ya, sungguh enjing, Pak Dr. Waryansa. Selamat pagi. Pagi juga, Dan Pak. selamat pagi teman-teman peserta webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf, ini saya lambat bergabungnya, Pak Andreas. Ya, Sepertinya, sukses. semua. Sepertinya beberapa tahun kemarin kita ketemu di LPPM ya, Pak Andreas, sama Prof. Dar itu. Oh, iya kan? Oh iya, berarti ya. Ya, ya. Terima kasih Pak Andreas sudah berkenan untuk mengisi webinar ini. Tentunya yang sangat bermanfaat bagi teman-teman ya, khususnya teman-teman mahasiswa di Akprin, karena dengan pengalaman Pak Andreas tadi ceritanya sangat menarik, tentunya bisa memotivasi mahasiswa bagaimana mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. Itu yang pertama. Yang berikutnya tadi kami selaku kebetulan saya di bidang akademik, sehingga sangat menyambut baik tadi adanya forum FGD tadi perihal masukan-masukan dari alumni ke kampus, terutama dalam hal kurikulum, khususnya lagi karena kami sadari juga bahwa kompetensi yang harus dimiliki lulusan itu saya kira sangat sangat dinamis nih. Sekarang mungkin perlu kompetisi harus menguasai ini, tidak sampai 3 tahun lagi sudah berubah. Nah, ini yang kami di di kampus agak kesulitan dalam hal mengikuti kompetisi yang benar-benar sangat dinamis pergerakannya. Kalau dari segi pembelajaran teori saya kira seperti tadi Pak Andreas bilang mekanika fluida ya dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu saja teorinya. Gitu Pak Andreas. Cuma kan kompetensinya itu sekarang menyambung tadi dengan Pak Variansah bahwa kompetensinya juga harus menguasai software misalnya. Kalau di mekanika fluida ya simulasi, ANSYS segala macam ya itu sangat Ya, dinamis. ya betul. Nggak nyampe 5 tahun sudah berubah itu. Gitu Pak Ya, Andreas. Nah, itu yang perlu kita dapatkan infonya dari teman-teman senior alumni ke kami sehingga kami dalam hal tadi sudah disampaikan bahwa kami sedang berproses penyusunan kurikulum di mana kurikulumnya sekarang ini kita orientasikan ke kurikulum outcome based education Pak Andreas, Pak Fari. Artinya ya kurikulum itu tidak hanya proses pencapaian materi yang ada di masing-masing mata kuliah, tetapi orientasinya nanti adalah outcome learning dari mahasiswanya, dari lulusannya. Artinya bahwa kompetensi lulusan itu sangat penting. Nah, ini yang mungkin kami sangat mengapresiasi tadi Pak Andreas dan Pak Ari berkenan nanti untuk
kita undang untuk forum grup discussion ini perihal masukan-masukan yang kami butuhkan terutama dalam hal kompetensi lulusan yang diperlukan di dunia industri. Sehingga link and match antara kampus dan industri bisa terwujud. Karena memang kalau langsung lulus tanpa mengetahui yang diperlukan di industri sangat susah juga ya Pak Andreas ya. Kecuali Ya, kalau seperti tadi Pak Andreas terus mengembangkan diri, sadar bahwa teori dasarnya tentang teknik mesin sudah ada, tinggal mengembangkan diri mengikuti alur kompetensi yang dibutuhkan. Nah, saya kira kalau seperti itu aman Pak Andreas. Tapi kan ada beberapa juga alumni yang menerima dari kampus saja tidak mau mengupgrade diri sendiri. Nah, itu yang mungkin perlu nanti masukan motivasi dari teman-teman senior, teman-teman alumni. Saya kira demikian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Andreas sudah berkenan menjadi narasumber pada webinar kali ini. Dan demikian pula teman-teman peserta lainnya, saya ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk join diskusi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Sekian Bu, silakan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Sudah berkenan menyapa seluruh peserta dan juga narasumber hari ini. Juga sudah memberikan motivasi bagi seluruh peserta yang sudah bergabung. Ya, baik. Terpantau banyak juga teman-teman mahasiswa yang bergabung hari ini. Terima kasih banyak. Semoga mendapatkan insight, motivasi, juga gambaran ke depan apa saja yang perlu dipersiapkan begitu ya untuk memasuki dunia kerja. Dan harapannya bisa mengikuti jejak karir Pak Andreas untuk bekerja di kancah internasional, di PT multinasional apapun itu, kalau bisa masuk ke PT Freeport Indonesia. Nanti dibantu Pak Andreas ya. Baik, dan tidak terasa nih Pak Andreas, kita sudah sampai di penghujung acara untuk webinar kali ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk kesediaannya Pak Andreas untuk berkenan berbagi kepada seluruh peserta webinar hari ini dari mahasiswa, mitra, kemudian dosen, pegawai Aprin University, alumni yang juga sudah bergabung di webinar kali ini. Closing statement mungkin berkenan Pak Andreas untuk sampaikan terkait webinar kali ini, bisa menyampaikan beberapa kata, kalimat Bapak untuk memotivasi para mahasiswa yang segera lulus dan juga seluruh peserta webinar untuk meniti karir lebih keras lagi. Silakan Bapak. baik ya. Cecil, terima kasih. Jadi adik-adik kalian itu sudah berada di alma mater yang bagus menurut saya ya. Karena lulusannya kayak Pak Variansah, kayak beberapa kami di Freeport itu juga ternyata berhasil. Satu pengalaman itu pernah saya ceritakan ke Pak Yuli. Jadi kami itu pernah dikasih suatu proyek, ada 3 truk yang rusak. Untuk menunggu truk itu spare part-nya maksud saya itu kurang lebih pengapalannya 40 harian. Nah, akhirnya senior kami itu, ayo yang 3 ini kita hidupkan salah satu saja. Ya kami, karena kami memang belum begitu ini, kami coba browsing spesifikasi kemudian ininya, akhirnya dalam waktu 3 minggu ya, artinya kurang dari 40 hari, itu satu bisa beroperasi gitu kan. Nah, di situ ditanya lulusan mana. Saya bilang, ditanya lulusan mana? Aprin, Jogja ya. Saya nggak kaget, Aprin seterkenal itu ya. Iya, Jogja ya. Saya tahu itu, saya tahu gitu ya. Oh iya iya. Jadi teman-teman harusnya apa ya? Kalian lebih termotivasi. Kalian lebih muda dari saya, lebih pintar mungkin dalam hal gadget dan teknologi informasi. Manfaatkan itu untuk mengembangkan diri supaya lebih pantas, lebih layak di kancah internasional, dan kita nggak kalah kok. Kita nggak kalah dari universitas-universitas lain. Nyatanya waktu itu seperti saya tadi ceritakan, kita lomba antar kampus apa tadi Pak Yuli namanya? Sokpok itu kita juara 2 nasional loh. Bukan kaleng-kaleng, bukan
antar Jogja atau antar Jawa Tengah, enggak. Antar nasional juara satunya ITB, juara kedua kita. Jadi kita sudah punya modal itu, tinggal bagaimana lebih meningkatkan lagi. Ya, oke. Apa ya? Sengaja di presentasi tadi saya tidak meninggalkan nomor telepon, saya cuma mencantumkan IG saya karena apa ya? Menurut pengalaman saya ketika mencantumkan nomor telepon nanti akan banyak yang ini ya yang masuk, kadang-kadang nggak terangkat. Jadi kalau memang ada apa ya ada yang mau ditanyakan silahkan DM ke IG saya. Saya secara teratur biasanya apa ya pulang pulang kerja saya apa namanya mandi makan telepon keluarga kemudian akan scroll media sosial. Nah kesempatan itu apa biasanya saya akan membalas kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan memperkenalkan diri, dari angkatan berapa, dari jurusan apa, nanti saya akan coba respon ya. Mohon maaf saya tidak bisa mencantumkan nomor telepon. Mungkin itu hanya saya berikan kepada Pak Dekan, Pak Yuli. Mungkin nanti Prof. Prof. Ana Agung mungkin kalau memerlukan, Bu Ani dan sebagainya. Pak Variansah senior saya, hormat Pak. Ini apa namanya mungkin saya kasih tapi mungkin apa ya komunikasi secara umum mungkin saya hanya mencantumkan IG saya di materi. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Bapak Andreas untuk keterbukaannya begitu ya untuk nanti berkolaborasi dengan Aprin University dan juga nanti teman-teman bisa menyimak informasi-informasi lainnya yang di-share Bapak Andreas via Instagramnya ada di materi. Nanti kami share materinya di grup WhatsApp webinar Aprin University. Ya, nanti kami share Bapak ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk seluruh peserta dan juga Pak Andrea sudah berkenan bergabung berbagi untuk webinar kali ini. Sebelum kita mengakhiri webinar kali ini, berkenan untuk bisa menyalakan kamera Bapak, Ibu, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa peserta webinar untuk kita mengabadikan momen bersama webinar hari ini. Silakan Bapak, Ibu bisa menyalakan kamera. Kita akan ambil beberapa kali. Wah, terima kasih. Ada Mas Rega, Mas Ilham, ada juga Mas Bagas Sidik, Ibu Nidia, dosen teknik mesin berkenan bergabung, Pak Yusuf. Terima kasih banyak. Oh ya, Ah. ini juga ternyata yang bergabung tidak hanya mahasiswa S1 loh, Bu Sisil. Oh Ada ya, mahasiswa kita juga, mahasiswa yang S2 nih, Pak Yusuf. wah, Pak Yusuf ya, tadi sudah berpartisipasi bertanya dari awal, keren Ya. banget. Terima kasih Pak Yusuf ya berkenan bergabung, lancar studinya, segera lulus, nanti dibantu Prof. Agung. Baik, kita ambil, operator akan membantu untuk mengambil gambar. Kita akan ambil di slide pertama terlebih dahulu, Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama di 3, 2, 1. Baik. Dan ke slide berikutnya. 3, 2, 1. Oke, terakhir. Kita berfoto bersama. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak untuk partisipasinya di webinar kali ini. Mungkin saya ingin kesan pesan begitu ya dari peserta. Prof, mau menunjuk siapa Prof? Pak Yusuf mungkin untuk menyampaikan kesan bergabung Pak Yusuf. webinar. Ya, silakan Pak Ini Yusuf. mahasiswa S2 Pak Andreas. Kita sudah punya S2 sekarang, rekayasa mesin. Ya, Ya, Pak Andreas semoga mau saya lanjut. bisa menyusul juga, Pak. Nah, Ya. silakan Pak Andreas, kami tunggu. Mantap. Oke. Pak Yusuf berkenan untuk memberikan kesan pesan untuk webinar kali ini. Rekan senior Mas Andreas, luar biasa tadi yang disampaikan, termasuk dunia kerja yang internasional. Ya, terus terang saya selama ini bekerja di area proyek-proyek negara, jadi agak sedikit kaget ketika itu bahasa Inggris itu memang sangat dibutuhkan. Memang dari dasar memang ilmunya semuanya sama, hitung-hitungannya bisa sama, nanti biasanya pas itu di
ujian bahasa Inggrisnya itu yang disampaikan Mas Andreas itu nggak betul gitu, karena kemarin saya juga pernah coba gitu yang si Peter dari sisi yang lain-lain itu di bahasa Inggris file di situ lah. Itu saya coba update lagi, memang ya dari sisi umur tuh saya nggak mandang, saya penting update terus gitu. Ya sangat luar biasa mungkin untuk mencontohkan teman-teman lain bisa ikuti arahan dari Mas Andreas maupun di situ. Oh, sih, Baik, ya terima kasih banyak Pak Yusuf sudah berkenan menyampaikan kesannya setelah bergabung di webinar kali ini. Semoga nanti di webinar berikutnya tetap bergabung Pak Yusuf ya. Baik, ada lagi yang mungkin berkenan menyampaikan kesan untuk webinar kali ini untuk Pak Andreas? Pak Zen Rusdi, boleh bisa izin menyalakan mikrofon terlebih dahulu Bapak? Oke, baik. Sebenarnya ada kendala teknis, begitu. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik, mahasiswa, peserta webinar Aprin University yang keempat, terima kasih banyak sekali lagi sudah berkenan bergabung. Dan kita akan berjumpa kembali di webinar Aprin University series kelima. Dan Pak Andreas, kami tunggu untuk kolaborasinya dengan Aprin University di kesempatan berikutnya. Dan sekali lagi, Bapak Ibu, kami juga mengundang Bapak Ibu dan juga peserta webinar bergabung di webinar Aprin University yang kelima. Akan kami share informasinya melalui WhatsApp Group. Untuk presensi, tadi sempat ada kendala, bisa di-refresh kembali Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa. Sekarang sudah bisa diakses, begitu. Pak Andreas, terima kasih banyak. Mungkin beberapa kata, 3 kata untuk webinar hari ini, Pak Andreas. Silakan. Satu kata aja ya, Satu kata. Baik. beautiful. Beautiful, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan kita akhiri webinar Aprin University kali ini. Bapak Ibu, saya Cecilia Endah pamit undur diri. Terima kasih banyak atas nama seluruh jajaran pimpinan Aprin University. Mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Salam sehat selalu, salam sejahtera, sukses selalu untuk Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa. Pak Rektor berkenan menyampaikan sesuatu? Terima kasih, Ya. sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih banyak. Selamat siang dan selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Terima kasih, sampai jumpa. Pak Andreas, terima kasih. Makasih Mbak Sil. Terima kasih banyak Pak Variansa dan juga Pak Efri, maaf ya. Terima kasih Pak Rahmat, terima kasih banyak Bu Erlia dari Stikes MSB. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Ini Ibu pakai Hasudi. sertifikat lagi ya? Iya betul, ada sertifikat lagi Pak Efrimal, nanti bisa mengisi. Sudah diisi. Sudah ya Pak, nanti bisa Bapak tinjau di email Bapak. Nanti jika ada kendala boleh hubungi kami di WA Siap. Bapak. Makasih. Terima kasih Pak Efrimal. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin untuk leave. Salam sukses selalu. Terima kasih.